Kita kembali berjumpa dengan Microsoft Visual Studio 2010. Ya, silakan dibuka aplikasinya. Kemudian kita buat project baru. Ya, bisa dari file, new, kemudian project. Pada tampilan ini Windows Form Application. Kita buat namanya tentang operator logika. Nah, ini materinya kali ini. Jangan lupa lokasi penyimpanannya, kalau saya simpan di local disk D, kemudian di folder dokumen. Ya, oke. Ya, pada tampilan form berikut ini, kita lakukan desain form. Klik form di sini supaya dia aktif formnya. Kemudian pada start position, kita pilih center screen, supaya ketika dia nanti dijalankan, formnya itu pas di tengah-tengah layar monitor kita. Kemudian kita ke toolbox. Ya, di sini ada toolbox. Kita ke label. Ya, klik label di sini. Kita buat properti, di properti bagian teksnya nama depan. Kita label satu lagi. Kemudian di properti teksnya nama belakang. Oke. Kemudian kita rapikan. Berikutnya kita mengambil objek toolbox daripada textbox bagian T ya, textbox. Ya, taruh di sini. Satu. Kemudian satu lagi textbox. Oke. Kemudian kita menuju objek button. Di sini kita buat properti teksnya namanya proses. Kita ambil objek button satu lagi. Kita buat di sini properti teksnya keluar. Nah, untuk desain form sederhana seperti ini aja. Kemudian berikutnya kita menuju coding programnya. Nah, klik 2 kali pada tombol proses ini. Ya, pada blok program ketikkan coding program seperti berikut. Dim, ini adalah mendeklarasikan depan, kemudian belakang, itu sebagai tipe data string. String ini tipe datanya abjad. Nah, jadi kalau diisikan dengan angka, dia tidak akan memproses itu gitu, karena nggak dikenal. Kemudian depan sama dengan text box 1 titik teks. Belakang sama dengan text box 2. Karena text box belakang itu text box 2 gitu. Kita desain form tadi ya. Kemudian teks. Kemudian if sama dengan n text box 2 titik teks sama dengan dalam kurung then. Kemudian message box titik show dalam kurung Anda belum memasukkan nama depan dan nama belakang. Dan kemudian else if dalam kurung
kurung text box 1 titik teks sama dengan or text box 2 titik teks sama dengan dalam kurung then. Kemudian else message box message box titik show Anda belum memasukkan nama depan dan belakang. Kemudian else L enter, kemudian message box else, kemudian else message box titik su dalam kurung nama lengkap Anda adalah depan belakang tutup kurung. Kemudian and if selesai, kita kembali ke desain form, kemudian pada tombol keluar klik 2 kali. Nah, di sini kita ketikkan me close. Oke, selesai. Coba kita jalankan. Ya, di sana ada pesan error. Because the target ini ada missing ya. Nah, tentang di sini ada pesan error. Kita cek. Pesan error yang dia katakan adalah koma. Nah, ini tanda petik begini atau seperti apalah seperti itu. Nah, kita perhatikan. Sudah pas ya. Oh ini. Nah, kan nggak fungsi nih. Ini hitam, ini merah. Berarti ini kelebihan ini. Nah, coba kita jalankan lagi. Oh iya, betul kan? Berarti di koma. Jadi begitu Visual Studio itu kalau ada error dia kasih errornya di mana gitu. Jadi kita memang harus jeli ya melihat pesan error itu. Kita coba input Hambali belakangnya tampak. Kita proses. Oke, nama lengkap Anda lah Hambali ya. Berarti sudah berfungsi nih aplikasi sederhana yang kita bangun. Kalau ini kita kosongkan, kita proses. Ya, nama Anda belum memasukkan pesan depan dan belakang. Nah, inilah yang dimaksud terhadap pesan ini. Nah, jika text box ini ya and, inilah operator logika itu and sama or. Apa makna dan fungsinya? Ya, and itu tentu menggabungkan. Jika memang pesan menggabungkan itu salah, maka dia akan kasih pesan lagi. Ya kan? Misalnya salah satu teks itu kosong, maka atau ya, dia kasih pesan lagi. Nah, pesannya sama, pesan yang ataunya itu tadi. Bisa juga ini dirubah dengan pesan nama yang lain, misalnya data belum lengkap misalnya, bisa pada or ini. Nah, itulah dimaknakan. Untuk lebih bagus, lebih detail mengenai makna and dan or ini, ya silakan dibaca modul yang telah diberikan seperti itu. Nah, jika digabungkan itu ya and text box 1 text box 2, maka pesannya kalau misalnya Anda kosongkan itu
akan timbul pesan Anda belum masukkan nama. Begitu juga kalau pada nama belakang ya. Nama belakang itu juga belum Anda masukkan. Maka dia akan timbul juga pesan error, yaitu Anda belum memasukkan nama depan dan nama belakang. Tapi kalau kemudian sudah Anda inputkan di if 1, text box 1, kemudian else if ini text box 2-nya Anda inputkan dua-dua, maka pesan yang akan ditimbulkan adalah nama lengkap Anda. Dia akan baca, yaitu N, ya kan? Nama depan dan nama belakang itu satu ditampilkan gitu. Maka dia kalau udah selesai, maka dia akan mengakhiri instruksi perintah program gitu. Nah, kemudian pada tombol 2 ini, ya kan? Ini dia. Ini maksudnya ya kalau kita klik silakan ditutup formnya gitu. Demikian ya memahami tentang operator logika dari coding program di Microsoft Visual Studio 2010. Ya, silahkan kamu coba kembali di laptop kamu supaya kamu juga bisa lebih memahami ketika kamu mengerjakannya sendiri. Demikian.